Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul waqihu. Al-waladul waqihu artinya apa? Adapun anak al-waqihu yaitu akhlak yang jelek. Jadi kita membahas tentang anak yang berakhlak jelek. Sesuatu yang jelek itu bagus atau tidak? Tidak. Perlu dicontoh atau ditiru tidak? Tidak. Jadi perhatikan. Ini ya, mempelajari anak-anak yang berperilaku jelek ya, yang tidak pantas untuk ditiru. Seperti apa? Yaitu la yata'addabu ma'al walidayhi wa asatidatihi, yaitu yang namanya anak yang tidak beradab atau anak yang beradabnya jelek, yaitu anak yang tidak memiliki adab kepada kedua orang tuanya dan gurunya. Guru itu banyak, guru ngaji, guru sekolah, guru les, ya, guru renang, guru musik, segala macam itu guru, guru eskul, ya. Selama dia mendidik itu namanya guru, ya. Nah, yang paling utama adalah kedua orang tua. Harus memiliki budi pekerti, adab yang baik kepada orang tua. Contohnya apa? Ayo. Membantu kedua orang tua. Terus berkata sopan santun. Terus itu. Apalagi? Ya. Berkata jujur kepada orang tua, mendengarkan, menghargai orang tua, itu adalah suatu kewajiban anak kepada orang tua. Apabila kewajiban sudah dilaksanakan, maka ya hak anak akan didapatkan dari siapa? Contoh hak anak dari orang tua apa? Belajar, kasih, sayang, apalagi mendapatkan makanan yang bergizi, mendapatkan perlindungan, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Itu jangan menuntut uang jajan hak anak tapi tidak mau memberikan suatu kewajiban anak kepada orang tua. Awas, tuh. Guru di sekolah harus dihormati. Bukannya guru lagi ngajar ngobrol. Kasihan guru di sekolah. Apalagi kalau guru ngajarnya pagi, belum sempet sarapan, kalian sudah bikin ulah. Ya, bikin emosi. Kasihan gurunya belum sarapan, udah dibikin kesel. PR yang harusnya dikerjakan di rumah, dikerjainnya mendadak, di waktu pas dikumpulin. Lihat, nyontek sama temen. Boleh tidak seperti itu? Boleh. PR itu pekerjaan rumah. Ya. Dan terus wala yatarimu man huwa akbaru minhu. Jadi tidak yang namanya orang atau anak yang jelek akhlaknya, yaitu orang atau anak yang tidak menghormati ya kepada orang yang lebih tua. Ya. Yang lebih tua harus dihormati. Ketika kita berjalan di pinggir jalan, ada orang tua lagi duduk, maka sebaiknya mengucapkan permisi.
Ada misi tapi lagi main bola. Ya. Itu Messi. Ada misi tapi ya gelagaknya kayak perempuan, suka ngelawak. Ya. Ya. Atau ya nama lain dari sendok. Nama lain dari sendok namanya misi. Tesi. Ya. Kalau Pak Kohar waktu kecil nyebut sendok itu tesi. Ya. Mangkok itu disebutnya ringkok. Ya. Ya bahasa Tangerang. Oh, Tangerang. Gede jasa. Pakai jasa. Oke, terus. Wala yarhamu man huwa asgoru minhu, dan tidak menyayangi orang yang lebih kecil. Orang atau anak yang tidak berakhlak itu adalah anak yang tidak menyayangi anak yang lebih kecil. Orang yang lebih kecil harus disayang. Yang lebih besar, yang lebih tua, yang harus dihormati. Yang lebih kecil harus disayangi. Terkadang kita mau menyayangi anak yang lebih kecil, tapi yang kecilnya ngelunjak. Ya, contohnya gitu. Tapi terkadang yang gedenya juga sok berkuasa, nyuruh, kadang ngegelepak yang lebih kecil. Makanya dua-duanya salah. Yang gede tidak boleh, ya, tidak boleh apa? Merasa paling hebat, paling kuat. Makanya anak yang lebih kecil ditindas, nggak boleh. Yang kecil jangan ngerasa dia ya harus disayangi dia seenaknya, nggak boleh. Jadi gitu. Jadi kalau kayak gitu saling apa? Saling. Makanya disebut ada toleransi. Toleransi itu banyak. Toleransi perbedaan umur harus ada. Perbedaan agama, perbedaan budaya, suku. Ya, itu banyak. Karena Indonesia itu adalah negara yang majemuk. Apa itu majemuk? Hah? Apa majemuk? Majemuk. Majemuk apa? Toleransi. Enggak, majemuk itu apa? Kalau kita mah nih ada aneka. Ya, ragam. Jadi majemuk itu banyak. Ya, makanya negara yang banyak budayanya. Banyak apa itu suku? Ya, suku. Kan ada bahasa suku rorombeheun. Suku itu kalau menurut bahasa Sunda itu kaki. Ya. Kalau bahasa Indonesia suku itu apa? Sekelompok daerah yang memiliki suatu budaya yang sama ataupun bahasa yang sama. Itu namanya suku. Suku Jawa. Jawa Tengah. Jawa adanya di Jawa Tengah. Ada enggak? Ya, suku Jawa ada di Tangerang. Waduh. Ya, nggak ada. Tangerang itu sukunya apa? Ada suku Sunda, suku Betawi. Ya, ada suku Baduy. Ada nggak Baduy? Nggak ada ya, nggak ada. Banten baru. Banten ada. Tangerang nggak ada Baduy. Kalau Baduy, ya. Oke, terus. Wa yakzibu iza takalama. Ya, atau anak yang akhlaknya jelek adalah anak yang suka berbohong ketika dia berbicara. Ditanya, Hasbi di sekolahannya, Hasbi tadi makan bilung berapa? Makan 2. Padahal
yang dipegang itu ya apa namanya tusukannya udah ada 7, ngakunya 2. Jadi punya hutang 5. Kebanyakan di ngambilnya. Ya. Di gorengan. Itu namanya berbohong. Ditanya IP. Ya, P. Ya. IP tadi mandi nggak ke sekolah? Sebelumnya mandi nggak? Mandi Bu Guru. Tapi kok dilaletin sih kepalanya? Iya. Kalau bahasanya kata Ibu Guru gini. IP tadi mandi ya. Weh, rajin banget mandi sehingga IP kepalanya dilaletin. Itu majas apa? Majas. Ayo. Majas apa? Majas. Sungguh hebat nih IP, mandi tiap pagi tapi kok dilaletin kepalanya. Ayo, itu majas apa? Majas. Majas metafora. Metafora itu kayak gimana emang? Majas ironi. Terus wayar ba'u sautahu ijadohika. Anak yang jelek akhlaknya yaitu anak apa? Anak yang suaranya ditinggikan ketika dia tertawa, atau bahasa kita mah tertawanya berbahak-bahak. Jadi kalau ketawa itu harus ditutup. Ya, seperlunya aja. Nggak boleh ketawa sekenceng-kencengnya sampai ada suara yang di belakang. Ya, ya, untung yang keluar angin. Coba kalau yang keluar segede biji batu baterai, sambil keluar ada 5. Ya, ya, warnanya kuning. Nah, itu jadi nggak boleh ketawa yang berlebihan atau terbahak-bahak. Dengerin lagi. Wa yuhibba syatma. Anak yang tidak berakhlak adalah anak yang suka apa? Memaki atau marah. Siapa yang suka marah-marah? Ya, nggak boleh marah. Ya. Kata orang-orang kalau orang yang suka marah-marah cepat. Ya nggak boleh ya. Oke. Karena marah-marah adalah sifat daripada setan. Jika kita marah, dengerin. Jika kita marah, maka kalau dalam keadaan berdiri maka harus duduk. Ketika duduk masih marah maka harus tidur. Tidurnya aja masih marah, wudu itu. Kalau wudu insya Allah sudah tidak marah. Karena sejatinya marah itu berasal dari api. Api kalah dengan air. Kenapa? Berarti kalau marah disiram air, Pak. Berarti kalau marah disiram air. Ya, kalau marah siram pakai air. Ya. Tapi nyiramnya oleh diri sendiri. Contoh, dengerin. Kalau teman kita nih marah, terus kita siram, waduh, makin marah. Yang nyiramnya bukan orang lain, tapi kita sendiri. Kita marah, kita yang nyiram sendiri pakai air nih, seger, nggak marah. Apalagi nyiramnya pakai air, bukan, pakai air Tahiti,
pakai air sosro atau teh botol, teh manis yang dingin. Siramnya jangan ke kepala, tapi siramnya ke mulut. Seger. Makanya didinginin aja oleh teh botol sosro. Oke. Terus. Wal kalamul qabiha, dengerin lagi. Kitabnya nggak dilihatin. Ya. Wal kalamal qabiha. Ya. Selanjutnya, anak yang tidak berakhlak adalah anak yang berkatanya yang jelek. Yang termasuk kata yang jelek itu apa aja? Kata kotor, kata ngomong, ya keluar kata hewan, ngatain orang tua, berkata jorok, kata kasar, ya itu. Nah, jika ada anak yang seperti itu adalah anak yang tidak berakhlak. Ya, jadi hindari. Hewan primata. Kalau pas dengerin nih. Jadi kita sebagai anak yang soleh harus bisa memilah mana kata yang baik, yang sopan, yang santun, dan mana yang kata jelek atau kata-kata yang bisa mencederai hati kita ataupun hati orang lain. Kalau kita berkata jorok, berkata kasar, berkata buruk apa aja, itu merusak atau intinya merusak hati kita. Tapi kalau berkata yang menyakiti orang lain, itu berkaitannya dengan orang lain. Kalau ini berkaitannya diri sendiri. Awas. Wal mukhasamata wa yasahzi'u bi ghairihi. Apa artinya? Dan bertengkar. Nah, anak yang tidak berakhlak adalah anak yang selalu bertengkar. Ya, dan membuli kepada teman yang lainnya. Contoh, udah tahu teman kita pendek, dibilang pendek. Yang udah tahu teman kita hitam, dibilang hitam. Udah tahu teman kita palanya seperti SpongeBob, dibilang kepala kamu mirip SpongeBob. Udah tahu badan teman kita mirip Patrick, dibilang Patrick. Ya. Jadi anak yang seperti itu kata ngomong sendiri, ngomong berdua, ngomong bertiga, nggak didengar. Ya. Maksudnya kata anak tersebut, Pak, aku mah ngomong apa adanya. Ngomong apa adanya itu kan artinya jujur. Jujur itu sesuatu yang baik. Kalau jujur menyakiti orang lain, itu bukan jujur. Namanya tokmol, asal ngomong, asbun. Ya, asal bunyi. Ya. Jadi menurut pandangan kita itu anak seperti ini, teman kita seperti ini dibilang, tapi tidak dipikirkan dulu. Pantas nggak kita ngomong? Kita kira-kira menyakiti teman kita enggak? Kalau seperti itu namanya pembulian. Boleh nggak pembulian? Tidak boleh. Bunga saya itu. Nano ya. Bilang goblok tidak boleh. Ngomong ya ke teman, ngomong hewan nggak boleh. Nggak boleh. Sekarang kalau sudah tahu kata-kata seperti itu yang tidak boleh diucapkan, maka harus dihindari. Harus ditahan mulut kita. Stop ngomong jorok. Stop ngomong itu. Stop membuli teman. Nah, awas. Nah, terus. Bertengkar nggak boleh. Kalau bertengkar masuknya ke perundungan. Nggak boleh. Ya. Pak Kohar, aku kan dipukul duluan, aku mau balas. Jangan.
Yang membalas cukup Allah, ya. Tugas kita yaitu lapor kepada guru. Kata Asmi tinju balas tinju. Ya. Lapor. Terus wa yatakabaru alaihi. Ya, anak yang tidak berakhlak itu adalah anak yang suka sombong. Siapa tidak maki-maki? Orang yang sombong sunnah disombongin lagi. Contoh, nanti nih. Ketika masuk ajaran baru biasanya ini tas aku baru, harganya 3 juta. Sepatu baru, harganya 1.500.000. Mereknya Jordan. Udah jore edan. Jore itu jelek. Kalau bahasa Sundanya itu jore. Jordan, jore edan. Jadi kalau seperti itu harus disombongin lagi. Baru tas 3 juta. Baru sepatu 1.500.000. Saya baru beli bandara tuh harganya 5 juta triliun US dollar gitu. Nah itu harus disombongin lagi. Makanya di Lubabul Hadis juga dijelaskan orang yang sombong disombongin lagi itu sunnah, berpahala. Oke ya. Wala yastahi ayyamala qabihan. Lanjut, artinya apa? Wala yastahi, tidak malu. Orang yang tidak berakhlak itu tidak punya rasa malu ketika berbuat yang jelek. Contoh, dia berkata kasar di depan gurunya, dia ngerasa hebat. Dia berteman sama teman yang toksis, dia ngerasa keren. Berkata kasar ngerasa hebat. Yang berkata jorok, berkata apa, ngebully orang, ngerasa itu keren. Itu adalah anak yang tidak berakhlak. Sekarang bergaul itu, yang keren itu, yang necis itu adalah anak yang soleh. Itu. Ini. Sekarang tuh diutamakan kayak gitu ya. Kalau kita bergaul, berkatalah yang sopan dan santun. Itu. Hilangkan kata-kata yang seperti itu. Oke, terus wala yasma'un nasihah, dan tidak mau mendengar nasihat. Ketika dinasehatin sama orang tua ngelawan. Mamah mah. Ayah mah. Ayahnya bilang, "Nak, sholat nak." Ayah juga nggak pernah sholat. Itu. Nah, kamu kalau sudah 10 tahun, kamu wajib sholat. Aduh, Pak, waya gini, zaman sekarang kok sholat? Sudah nggak zaman. Ya, Belanda aja, Amerika aja, Jerman aja, zaman sekarang mah udah sudah membuat ini itu tuh. Masa saya disuruh sholat udah nggak zaman? Nah, itu namanya anak yang tidak berakhlak karena tidak mau mendengar nasihat dari orang tua, tidak mau mendengar nasihat guru, tidak mau mendengar nasihat dari orang tua yang lain. Terkadang dinasehatin sama orang tua yang lain, tetangga atau orang tua yang lain, orang jauh, ngerasanya lu Pak ngenasehatin gua, lu juga nggak pernah ngasih makan ke gua, nggak pernah ngasih membeliin pakaian buat gua, ngapain lu nasehatin gua? Itu anak yang tidak berakhlak. Tuh, ketika dinasehatin sama Pak Kor jangan berbicara, masih berbicara. Ya, betul. Nah, namanya anak yang tidak berakhlak. Itu. Tuh, ada berapa poin yang sudah kita pelajari malam ini. Tolong yang merasa ada di sini perilakunya, perkataannya, tolong diintrospeksi lagi. Tolong dipahamin. Yang jelek kita perbaiki, yang benar harus denger nggak? Yang gede juga sama nih ngobrol.
Apa tadi? Harus diapain? Diperbaiki introspeksi diri. Oh, introspeksi. Tinggal. Bukan benar. Diperbaiki. Kok yang baik kok diperbaiki? Yang baik istiqomah. Nih sama aja nih 11-12. Yang jelek harus diperbaiki, yang baik harus istiqomahkan. Wallahu alam.